Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Sholat ini memiliki kemuliaan khusus dibandingkan dengan ibadah sunnah lainnya. Atas manfaat serta hikmah yang terdapat di dalamnya, anjuran dalam melaksanakan sholat tahajud ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka Rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah pada waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali kita keliru dalam memaknai sholat tahajud, sehingga dapat berdampak terhadap niat serta tujuan melaksanakan sholat tahajud. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa larangan dalam sholat tahajud yang wajib diketahui bagi kita umat Islam. Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, larangan yang pertama adalah sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan riya. Sholat tahajud salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan riya dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan yang kedua, sholat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat beribadah yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Niat dalam melaksanakan sholat tahajud haruslah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada larangan untuk berdoa serta meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah baiknya ketika menghadap kepada Allah, seorang muslim tidak hanya meminta perkara duniawi, tetapi juga meminta kebaikan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat tahajud saat mengantuk. Pada masa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, tali apakah itu? Para sahabat kemudian menjawab, tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian halus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. Larangan yang keempat yaitu menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Di antara ibadah-ibadah sunnah sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam tanpa menghususkannya di salah satu malam seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, menghususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam mengkhususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan agar tidak terjadi bid'ah yang menimbulkan praktik-praktik tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa ibadah haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud
dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya tanpa mengkhususkan suatu malam tertentu. Sahabat beriman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.